Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi tetap stay tune ya. Halo anak-anak, pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan 3 proses penyelidikan IPA. Nah, bisakah kalian menyebutkan apa saja ketiga proses itu? Jadi, sebagaimana yang sering dijelaskan, IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan kumpulan pengetahuan tentang alam dan isinya. Pengetahuan-pengetahuan itu diperoleh dengan cara melakukan proses penyelidikan yang menerapkan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, sebagai cara penyelidikan, IPA itu memberikan gambaran tentang pendekatan-pendekatan dalam menyusun pengetahuan. Hasil temuannya biasanya berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, maupun model. Modelnya bisa model rumus ya, ke dalam kumpulan pengetahuan sesuai dengan bidang kajiannya. Misalnya fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Nah, berikut ini 3 proses atau langkah-langkah penyelidikan IPA. Yang pertama itu adalah pengamatan. Kemudian yang kedua itu membuat inferensi. Kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan. Nah, yang pertama itu adalah pengamatan. Nah, tahapan pertama dalam proses penyelidikan IPA adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan melibatkan bisa panca indera atau bantuan alat ukur untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, yang pertama, misalnya pengamatan dengan indera. Itu bisa digunakan dengan indera mata, hidung, telinga, dan lain-lain. Nah, itu pengamatannya disebut pengamatan kualitatif. Jadi kita bisa melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa. Itu merupakan bentuk pengamatan-pengamatan dengan indera. Contohnya, ketika kita melihat bunga, maka kita dapat mengetahui warna bunga dengan penglihatan kita tadi. Kemudian mencium bau harum bunga dengan hidung kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu pengamatan dengan alat ukur. Nah, pengamatan dengan menggunakan alat ukur itu disebut dengan pengamatan kuantitatif. Alat ukur itu bisa berupa mistar, rolmeter, neraca kalau untuk mengukur massa, dan lain sebagainya. Contohnya ketika kita mengukur panjang buku dengan penggaris, menimbang benda dengan neraca, dan lain-lain. Kemudian tahapan kedua dalam proses penyelidikan IPA adalah membuat inferensi. Apa itu? Inferensi adalah kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, penjelasan ini yang nantinya digunakan untuk bisa menemukan pola atau hubungan antar aspek-aspek yang diamati. Nah, serta kita itu bisa membuat prediksi. Nah, inferensi berupaya untuk memberikan alasan tentang mengapa sih suatu pengamatan itu kenapa dilakukan. Nah, sebagai contoh, ketika melihat suatu rumput yang mati, maka suatu inferensi yang bisa diajukan adalah misalnya, bahwa keringan yang menyebabkan rumput itu bisa mati atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dalam proses penyelidikan IPA adalah mengomunikasikan hasil pengamatan. Nah, ketika seseorang mengomunikasikan hasil kajian maupun penelitian IPA, ia harus menyampaikan dengan jelas dong. Terus dia harus menyampaikan dengan tepat dan tanpa menimbulkan ambigu. Mengkomunikasikan ini bisa dilakukan secara tertulis ataupun dengan lisan. Kalau tertulis misalnya bikin karangan ilmiah, bikin label, menggambar, melengkapi peta konsep, mengembangkan atau melengkapi petunjuk kerja misalnya, atau membuat grafik.
Nah, sedangkan melalui lisan itu biasanya kayak kita sekarang, Bapak lagi presentasi diskusi, atau bisa juga seminar ilmiah. Nah, kemudian kalau kalian bertanya, untuk apa sih gunanya kita mengamati? Apa manfaatnya? Apa manfaat pengamatan itu dalam IPA? Nah, ternyata dengan belajar pengamatan IPA, maka kita ini dapat yang pertama meningkatkan kualitas hidup. Karena pengamatan kamu misalnya bisa menentukan nih, kalau misalnya di rumah kalian tinggalnya misalnya di daerah kaki gunung atau di pantai, nah tanaman apa yang cocok ditanam di kebun kamu itu. Nah, kemudian kamu bisa, yang kedua, bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Nah, misalnya kenapa sih matahari bersinar, atau kenapa pelangi warnanya ada 7, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu salah satu hal yang bisa didapatkan dari pengamatan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya kamu bertemu ada aliran air kotor, tetapi malah digunakan mandi oleh masyarakat sekitar. Nah, kamu bisa nih dari pengamatan kamu bisa membuat penyaring sederhana untuk membuat air yang tadinya kotor jadi bersih. Nah, selanjutnya berpikir logis dan sistematis. Nah, jadi pengamatan IPA itu juga bisa membuat kamu terbiasa berpikir secara berurutan, dan kamu bisa menggunakan logika ilmiah dalam membuat kesimpulan dari sesuatu. Mohon diingat ya, pengamatan ini tidak bisa mengabulkan permintaan kamu, bukan kayak Dragon Ball, karena ini digunakan untuk mencari metode ilmiah dan teori dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah. Oke, selanjutnya, jadi dalam pengamatan ilmiah di IPA ini apa saja yang diamati? Nah, apa yuk? Kalau kamu bertanya kayak gitu, maka jawabannya adalah semua benda yang ada di semua benda yang ada di alam, baik itu hidup maupun yang tidak hidup. Nah, semua benda tadi berinteraksi, saling berinteraksi. Nanti kalian belajar di bab selanjutnya mengenai ekosistem. Nah, itu banyak yang dibahas di situ, mulai dari hal yang terkecil seperti atom, bakteri, virus, kemudian yang besar misalnya matahari, bumi, jagat raya, dan seterusnya. Nah, kemudian pengamatan ilmiah dalam IPA ini punya 4 fokus utama. Nah, fokus ini adalah bidang keilmuan dalam IPA itu sendiri, yang lebih dikhususkan untuk melihat suatu permasalahan dan mencari pemecahannya. Nah, yang pertama itu adalah fisika. Fisika itu apa sih? Fisika itu adalah bidang yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi suatu zat ya, energi, gaya, kemudian gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian yang kedua, kimia. Kimia itu adalah bidang yang meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan suatu zat. Misalnya, bagaimana proses besi itu bisa berkarat. Nah, itu contohnya ya. Yang selanjutnya itu biologi. Yang ketiga, itu adalah bidang yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renek sampai dengan lingkungan yang sangat luas, misalnya seperti virus, bakteri, lingkungan biotik ya. Biotik itu makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ilmu bumi dan antariksa. Nah, itu yang dipelajari di dalam bidang ini itu banyak ya.
Ada asal mula bumi, perkembangan dan keadaan yang terjadi saat ini, bintang-bintang, bintang yang ada di angkasa ya, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Jadi apa sih yang dilakukan oleh ilmuwan di samping? Jawab di komen di bawah ya. Silakan di komen. Nanti Bapak lihat jawaban kalian. Oke, nah ini ada quotes dari Richard Feynman, itu adalah fisikawan yang terkenal di dunia. Nah, dia berkata itu, kalau kamu tidak dapat menjelaskan sesuatu secara mudah atau simpel, berarti kamu itu belum paham. Nah, gimana cara terbaik untuk belajar biar kamu paham? Nah, cara terbaik, kata Richard Feynman, itu adalah dengan kita mengajarkan orang lain. Jadi kalau kita bisa mengajarkan orang lain dengan cara yang paling mudah, yang paling bisa dimengerti, itu artinya adalah pemahaman kita semakin meningkat. Ya, seperti itu. Makanya ilmu itu semakin dibagi, semakin banyak, tidak akan berkurang. Nah, oke. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bisa kalian like, comment, and subscribe. Terima kasih.